memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat. Setelah tanggal 2 Maret 2020 lalu, kasus pertama di Indonesia resmi diumumkan. Berbagai reaksi muncul di masyarakat, seperti langsung membeli masker, hand sanitizer, serta bahan-bahan makanan lainnya secara berlebihan, sampai-sampai semua stok di supermarket kosong dan akhirnya menimbulkan dampak yang begitu serius. Tapi tak jarang juga ada masyarakat yang bersikap biasa saja, seperti tidak ada apapun, tidak ada bahaya yang mengancam dirinya, padahal bahaya selalu ada di sekitarnya, karena COVID-19 itu tidak terlihat oleh kasat mata. Beberapa cara pencegahan COVID-19 yaitu seperti sering-sering mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak atau social distancing, memakai masker, serta menghindari kerumunan atau keramaian. Nah, melalui video ini, saya dan teman-teman kelompok 7 akan memaparkan COVID-19 jika dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu dari sudut pandang kognitif, afektif, dan behavior. Yang dapat kita lihat dari adanya wabah COVID-19 sekarang ini yang ada di lingkungan masyarakat, membuat masyarakat di sekitar kita itu menimbulkan rasa cemas yang amat tinggi. Contohnya saja, banyak dari masyarakat yang menimbun masker dan banyak dari mereka yang membeli bahan makanan sebanyak-banyaknya. Seharusnya langkah yang mereka lakukan dengan adanya wabah ini bukan dengan cara yang seperti itu, akan tetapi dengan berdiam diri di rumah, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan. Jadi, tidak perlu lagi menimbulkan rasa cemas yang berlebihan, yang dimana rasa itu akan menimbulkan dampak ataupun efek yang tidak baik untuk sesama kita. Jadi, dengan adanya wabah ini terhadap masyarakat, langkah yang harus dilakukan adalah dengan berdiam diri di rumah. Salam, berbicara kognitif mengenai virus corona ini. Pada awal kita ini sebagai masyarakat mengalami yang namanya kepanikan dalam menghadapi wabah ini. Memang sempat awalnya masyarakat kita itu menganggap remeh wabah ini, namun pada akhirnya semenjak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret, masyarakat kita menjadi panik. Dan kenapa saya bisa bilang ini sebagai fungsi dari kognitif sendiri? Karena kan kognitif itu sebuah pengolahan stimulus otak mengenai reaksi terhadap suatu hal. Nah, reaksi kita terhadap wabah virus ini pada awalnya memang acuh dan tak acuh, dan reaksi keduanya adalah kita panik. Namun semakin kesini, reaksi kita sebagai masyarakat semakin bijak. Reaksi masyarakat semakin tenang dalam menghadapi wabah ini. Salah satu contohnya adalah social distancing. Setelah dijelaskan tentang kognitif dan afektif, saya akan coba menjelaskan tentang behavior masyarakat terhadap penyebaran wabah COVID-19 ini. Pertama, kita lihat dari individu. Dari individu adalah dari diri kita sendiri yang semakin menjaga kebersihan diri, seperti mencuci tangan, baik sesudah maupun sebelum melakukan aktivitas, langsung mandi jika telah pulang dari berpergian keluar rumah, dan tanpa disadari kita menjadi taat akan peraturan yang dibuat pemerintah untuk di rumah aja, untuk mencegah dan memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Jika kita lihat dari aspek ibadah, kita selaku hamba juga akan meningkatkan ketakwaan karena adanya
wabah COVID-19 ini, dimana kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan banyak berdoa agar wabah ini cepat selesai. Terlebih lagi sekarang di bulan Ramadan, sesuai dengan hadis Rasulullah, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang lalu. Dan sesuai juga dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, karena dulu telah ada wabah sebelum kita, yaitu wabah taun pada zaman sahabat, di mana siapa yang menghadapi wabah lalu dia bersabar dan tinggal di dalam rumahnya, seraya bersabar dengan ikhlas, sedangkan dia mengetahui tidak akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid, insyaallah. Selanjutnya adalah aspek sosial, di mana perilaku masyarakat ini banyak influencer-influencer baru yang melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat, saudara-saudara kita yang berdampak pada sisi ekonomi. Karena yang sudah kita tahu, banyak dari pekerja-pekerja yang dirumahkan, tidak mendapatkan gaji, banyak yang di PHK, dan mereka tidak bisa pulang kampung atau mudik ke kampung halaman dikarenakan pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan pemerintah ini. Jadi para influencer, para remaja masjid, para RT RW itu akan membantu masyarakat yang berdampak dalam sisi ekonomi untuk menggalang dana dan memberikan kepada masyarakat. Dalam hubungan sosial ini pun kita menjadi lebih dekat antar tetangga. Jika kita membantu tetangga kita yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehariannya, kita memberikan makanan, kita memberikan sembako, dan hubungan antar kita dengan keluarga itu akan menjadi lebih erat. Karena kita di rumah aja, kita banyak memanfaatkan waktu bersama, seperti makan bersama, ngobrol bersama, terus ibadah bersama, dan itu akan mempererat hubungan kita satu sama lain.